Jadi nomor 1 jawabannya adalah reproduksi virus itu terjadi melalui beberapa tahap utama yang bervariasi tergantung pada virusnya, DNA ataupun RNA. Secara umum, tahapan reproduksi virus yang pertama adalah absorpsi. Jadi pada absorpsi ini, virus itu menempel pada sel inang melalui reseptor spesifik di membran selnya tersebut. Lalu pada tahap kedua, pada tahap penetrasi, itu yaitu virus atau materi genetik lainnya itu masuk ke dalam sel inang tersebut. Dan juga beberapa virus menyuntikkan materi genetiknya langsung, sedangkan yang lainnya masuk secara endositosis. Lalu pada tahap replikasi, di sini materi genetik virusnya itu materi genetik virus DNA ataupun RNA, dia itu akan diperbanyak oleh mesin sel inang. Nah, lalu pada tahap sintesis, sel inang menghasilkan protein virus berdasarkan cetakan materi genetik virusnya tersebut. Lalu pada tahap perakitan, jadi ini komponen virus seperti materi genetik dan juga protein, dia itu dirakit menjadi sebuah partikel virus yang baru. Lalu pada tahap terakhir, pada tahap lisis ataupun budding, ini tuh virus keluar dari sel inang. Nah, pada virus yang menyebabkan lisis, sel inang itu akan pecah. Tetapi pada virus yang melakukan budding, virus itu akan keluar tanpa menghancurkan sel inang tersebut. Nah, kalau kita bisa beri contoh, pada virus influenza, pada RNA, itu yang menggunakan replikasi yang disebut sitoplasma. Sedangkan pada virus herpes, pada DNA, ia mereplikasi materi genetik di nukleus. Jawaban nomor 2, jadi dampak infeksi pada hewan yang terkena pada infeksi rabies yang pertama akan menyebabkan perubahan perilaku seperti lebih agresif, kejang-kejang, lalu hipersalivasi, paralisis, dan bisa berakhir pada kematian. Tetapi pada manusia juga gejalanya meliputi pada demam, nyeri, sensasi terbakar pada luka gigitan, lalu juga diikuti oleh gejala neurologis seperti kejang, halusinasi, hidrofobia, dan juga bisa berujung pada kematian jika tidak cepat ditangani secara cepat. Lalu apa saja sih upaya pengendalian penyebarannya? Nah, kita bisa melakukan yang pertama vaksinasi pada hewan peliharaan kita, baik yang memelihara hewan seperti anjing, kucing, ataupun hewan liar lainnya harus divaksinasi secara rutin. Nah, juga lalu vaksin rabies juga dapat diberikan sebagai profilaksis bagi orang yang beresiko tinggi. Lalu bisa melakukan pengendalian populasi hewan liar dengan mengurangi jumlah hewan liar, anjing liar yang menjadi reservoir virus rabies. Ini maksudnya mungkin dengan tidak terlalu membebaskan lingkungan yang terdapat hewan liarnya yang tidak kita ketahui bahwa itu sudah tersuntik vaksin atau belum. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi mengenai bahayanya rabies, pentingnya vaksinasi, dan tindakan setelah tergigit oleh hewan liar yang terkena rabies. Nomor 3, virus DNA. Contohnya penyakitnya adalah herpes simplex virus. Jadi herpes simplex virus ini penyebabnya adalah karena herpes oral dan genital. Lalu yang kedua, varicella zoster virus. Penyebabnya adalah cacar air dan juga herpes zoster. Lalu yang ketiga, hepatitis B virus. Penyebabnya adalah hepatitis B. Nah, lalu yang secara virus RNA adalah yang pertama influenza virus. Penyebabnya yang pasti adalah flu. Lalu yang kedua, HIV, itu adalah penyebabnya adalah AIDS. Lalu yang rabies virus yang baru kita bahas tadi adalah penyebabnya rabies. Nomor 4. Seperti yang kita ketahui, mutasi adalah perubahan pada materi genetik virus yang dapat memengaruhi berbagai faktor, termasuk efektivitas vaksin. Jadi dampak mutasi tersebut adalah virus dapat mengubah protein target seperti pada COVID-19, contohnya COVID-19 yang mengakibatkan antibodi yang dihasilkan vaksin menjadi kurang efektif.
Lalu perubahan pada virulensi maksudnya adalah mutasi dapat membuat virus lebih mudah menular ataupun lebih mematikan. Lalu ada juga penurunan efikasi vaksin. Jika virus yang bermutasi vaksin itu lebih menyebar luas dan vaksin yang ada mungkin akan perlu diperbarui terus-menerus sesuai dengan strain yang barunya juga. Lalu strategi pencegahan infeksinya adalah dengan melacak terus mutasi virus secara real time untuk mengidentifikasi strain baru, lalu dengan mengembangkan vaksin multivalen, dengan memperbarui vaksin, mengadaptasi formula vaksin berdasarkan strain virus yang sedang dominan, lalu juga meningkatkan kesadaran dan intervensi kesehatan masyarakat dengan mendorong vaksinasi, mengendalikan infeksi, dan mengembangkan pengobatan antiviral.